Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita bacakan Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama, para guru, para abu, guru, semua yang hadir di sini, seiman sambilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau dibahas, haulnya apa isinya? Nih, ada haul zaman Nabi? Ada. Ada ngaji fikih zaman Nabi? Ada. Ada ngaji nahwu zaman Nabi? Nggak ada. Ada samadiyah zaman Nabi? Nggak ada. Ada salafi zaman Nabi? Nggak ada. Saya pengen begini, seperti apa yang dikatakan Nabi. Allah mempunyai orang khawas, orang yang khusus. Lalu orang tersebut ditempatkan di surga yang tinggi. Kata Nabi, siapa orangnya? Orang yang paling berakal di antaranya. Orang yang paling berakal di antaranya. Sehingga dalam surat Yunus ayat 100, Allah mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akal. Sekarang untuk kami Ayahanda Buya Haji Mawardi Wali, kita berdoa untuk kesehatan beliau, semoga beliau panjang umur, bisa mengatakan karirnya. Amin. Maka akal ini penting. Saya ingin memilihkan sedikit tentang masalah akal. Ada selera akal, ada menurut akal, ada pindah akal. Semuanya ada ayatnya. Cuma susah kita karena waktu terbatas. Kalau kita semuanya ini ada 50 orang, beli Indomie satu orang satu, kemudian kita masak dalam kuali, begitu masak kita suruh ngambil masing-masing. Itu 10 orang yang terakhir masih dapat apa enggak? Ini kita orang berakal, beli Indomie masing-masing, kita masak dalam kuali, begitu dah masak, kita kasih mangkok sama sendok masing-masing, lalu suruh ambil. Itu 5 yang terakhir masih dapat apa enggak? Nah, kalau kemudian itu memberikan fatwa, itu payah dipakai itu, karena ada otaknya sih. Nah, makanya terhadap ini mesti ada rumus. Rumus itu bagaimana? Kita wajib mengenal diri. Mengenal diri itu 4 ditolak, 2 diterima. Dari sini dulu nanti baru kita masukkan ke yang lain. Jadi mengenal diri itu 4 ditolak, 2 diterima, 2 diterima. Jadi totalnya jadinya 6. Jadi kalau ditanya kau siapa? Jawabannya aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Bisa nggak begitu? Yang kedua, kalau kau bukan Tuhan, kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Kadang-kadang ini penyakit kita, merasa paling suci. Saya merasa sedih, saya ketika mendengar, cuma kalau saya jelaskan sebagai detail, mau kemana? Mau ke Usmani, acara musyawarah yang dibikin oleh orang Darussalam gitu. Sedih saya. Yang dibikin oleh orang Darussalam. Nanti yang dibikin oleh orang ini. Di Medan ada juga itu yang kayak gitu. Acara apa itu?
maulidnya orang kampung. Mana ada maulid orang kampung? Maulid Nabi. Iya. Ini yang model-model Nabi sekarang Indomie juga nih. Susah. Dia bilang, kau siapa? Aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Kau siapa? Aku bukan setan, jangan sesuka hati. Kau siapa? Aku bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Jadi kalau bukan setan, kau siapa? Aku juga bukan binatang, jangan sesuka hati. Nah, clear 4 yang ditolak. Inilah ini, kalau mau zikir pun la ilaha illallah, ilah yang mana yang ditolak? La ilaha illallah Tuhan. Ya, nah yang mana? Kalau bicara sama. Dah, jadi yang kedua, kalau kau bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang, kau siapa? Sebelum masuk ke yang kedua, yang 4 ini bereskan dulu, ditolak. Tolak yang 4 ini dulu, malaikat bukan, jangan merasa paling suci. Kita ini kadang-kadang penyakit kita itu merasa paling suci. Begitu sekali baca Yasin malam Jumat, rasa sudah dekat kali sama Allah, kayak sudah dekat kali kalau bisa jadi ponaan gitu. Susah kita kalau begitu. Dan, jadi kalau bukan 4, kau siapa? Nah, aku yang 2. Siapa itu yang 2? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Makanya kita perlu cari kawan supaya terjalin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, lalu kau siapa? Yang kedua terakhir makanya ini 6. Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Barulah masuk ya ke definisi ma'rifat yang didefinisikan oleh ulama. Al-jazmul mutabiqu an dalilin. Sebuah jazam muwafakat dengan benar serta ada dalil. Artinya megang dalil aja belum bisa menjadi tolak ukur menjadi benar. Wasmayam, yang wasbah siapa? Allah. Allah di mana? Di mana-mana. Ada dalil, ada bersama wajhullah. Kemana pun kau menghadap, di situ wajah Allah. Maka mereka meyakini Allah di mana-mana. Tanya wah yang lain, wasmayam, yang wasbah siapa? Allah. Allah di mana? Ya Allah di langit dan di bumi. Ada dalil, ada. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dianya Allah di beberapa langit dan di bumi. Wa punya murid 1000, wa yang awal punya murid 1000. Setiap wa berkata kita harus berjihad mempertahankan kebenaran. Maka bakal 2000 umat Islam yang berperang karena masing-masing memfatwakan dengan dalil yang berbeda-beda. Tanya lagi wa yang lain. Wa Allah apa wa menyembah Allah? Ya aku sembahlah. Allah itu di mana? Allah di dalam diri. Dalilnya mana? Min hablil warid. Allah dekat dari urat leher. Tanya lagi Allah di mana? Di Palestina. Ini sahibul ila rabbi sayahdin. Jadi banyak Islam ini ngasih parang semua bentuk saling. Musyawarah yang mana? Yang di Pulau Dewanya. Ya Allah, pantaslah Al-Quran katakan tilka darul akhirah naj'alha lillazina la yuriduna ulwa. Demikianlah negeri akhirat itu Allah ciptakan untuk orang, bukan cipta ya ta'ala ya. Allah jadikan untuk orang yang tidak menginginkan tinggi, yang tak pengen tinggi. Jadi surga itu diciptakan untuk orang yang pengen tinggi. Maka inilah sholat kita. Sholat kita dari berdiri menuju rendah, dari isi menuju 0. 0 itu di bawah 1. Kalau ingin dekat dengan Allah, jadilah 0. Makanya Nabi Muhammad kalau didekat oleh Jibril, dia berkata, ma'ana biqori, aku tak bisa baca. 0. Jangan tinggi. Ini yang membuat kita terpecah belah karena pengen tinggi. Harus aku punya anak kena. Ini bagaimana beribadah dengan baik. Fir'aun mengaku tinggi, dirinya Tuhan diakuinya. Jika orang lain disuruh menyembah kepadanya, Allah tunjukkan bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Allah keringkan sungai Nil. Ismail Habib menceritakannya secara terang-terang dalam tafsirnya. Allah keringkan sungai Nil. Begitu dah kering untuk rasa masyarakat. Wahai Fir'aun, kau kan
berkata, aku punya banyak budak, tapi ada satu budakku yang memberikan kunci hartaku. Dia bebas mengambilnya. Dia kaya raya, beda dengan yang lain. Maksud Jibril maksudnya nyindir Firaun, karena Firaun tinggi, dia tidak merasa kesindir. Dia hati orang tinggi. Jadi kalau ada sindiran puisi, itu dengarkan ya, kayak Firaun. Nah, aku punya budak yang kaya raya, maksudnya Firaun ini tadi. Dia memberikan kunci hartaku. Nah, sekarang dia mulai melawan aku. Dia ajak budak-budak yang lain untuk mempercayai dia. Aku ditinggalkannya. Bagaimana pendapat wahai Tuhan kita? Apa kata Firaun? Kalau aku punya budak pelawan seperti itu, akan ditenggelamkan di Laut Merah. Wahai prajurit, bagaimana mungkin aku berbuat seperti itu? Kalau aku berbuat seperti itu, apa kata orang? Bilangnya aku kejam. Kalau kesempatan buka bikinlah surat keputusan setiap budak pelawan tenggelamkan ke Laut Merah. Maka dibuat oleh Firaun surat tersebut dikantongi Jibril. Makanya ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah, Jibril datang. Kata Firaun, kau tadi itu? Iya, aku Jibril yang datang dulu. Maksudnya yang kesindir kau, cuman gak kesindir. Kau kan sudah bikin keputusan budak pelawan ditenggelamkan, kaulah orangnya. Di situ Firaun berkata dengan rasa tinggi, kalau demikian kata Firaun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Di sini tingginya Firaun. Harusnya berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dia tak mau sebut. Kenapa? Karena musuhnya. Maka hati-hati juga kita. Kalau udah bermusuh namanya pun tak mau dengar. Kan ada itu. Ya. Kemudian musuh Maleman, kucing Leman datang disempain. Ada kan? Nah, ini. Jadi kalau model begini penyakit hati mengeluarkan fatwa itu susah. Nah, kalau pesan sambung kali ini susah. Waktunya tak pendek kan gitu. Oke. Masalah haul. Kemudian duduk di bawah. Leman pergi haul. Nah, yang betul yang mana itu? Kalau kita tanya orang Wahabi yang betul mungkin. Kalau kita tanya pimpinan daerah yang menuntut kontaminasi diri kan, yang betul Leman. Kita tanya, Leman kemana? Haul. Haul siapa? Katakanlah haul Abu Yamdal. Apanya coba? Yang jadi masalah apanya? Dari sisi tahunnya, Nabi Muhammad setiap tahun itu ke makam Uhud. Masalah dalil, udah pegang dalil. Awak punya tempat bohlangai. Ini kan awak mau mandu kan? Tentu mandu. Jangan mandu. Udah pegang dalil. Betul atau tidak itu kabar Nabi Muhammad? Ya. Setiap tahun ke makam Uhud. Betul atau tidak? Ya udah tahu ini dapat. Kemudian kita lihat lagi kecerdasan. Waktu Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah puasa hari Asyura. Nabi Muhammad nanya Yahudi. Yahudi ini ada yang bodoh, ada yang cerdas kan? Nah, Nabi Muhammad tak mau nanya yang bodoh kan? Yang ditanya Nabi yang cerdas. Maka ditanya Nabi, Yahudi, kenapa kau puasa 10 Muharram? Apa jawaban Nabi Yahudi? Ini Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Firaun dan Musa dari kejaran Firaun 10 Muharram. Firaun ditenggelamkan di hari itu. Maka setiap tahun Nabi Musa mengenang keselamatan itu puasa di hari Asyura. Nah, maka kami pun puasa apa itu? Puasa Yahudi. Kapan itu? 10 Muharram. Begitu Nabi mendengar jawaban Yahudi yang cerdas itu, apakah Nabi bilang lo WN? Tidak. Kalau itu alasan kalian, artinya alasan Yahudi. Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas menjalankannya, bukan kalian. Tengok alasan. So yang keluar Nusantara. So. Awaknya. Kalau itu alasan kalian, harus begitu. Paham tak? Harus begitu. Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas membuatnya, harusnya sama-sama kita berbuat. Begitu. Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas menguasakannya.
Maka yang satu dinamakan Bukit Marwah, diambil dari kata apa namanya Siti Hawa. Dan barulah dia bernama. Belakangan datanglah Ismail datang mak Ismail membawa Ismail ke tempat itu. Maka nama ini yang tadi Bukit Safa dan Marwah statusnya meningkat menjadi syiar Allah. Belakangan datang Bani Jurhum meletakkan patung Ishaq dan Na'ilah, yang satu di dekat Safa, yang satu di dekat Marwah. Maka jadilah di situ tempat musyrik. Akhirnya Pak, tempat itu dikenal zaman jahiliyah tempat musyrik, tempat menyembah Ishaq dan Na'ilah. Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian itu kepada para sahabat, sehingga banyak sahabat tak mau lagi sa'i di tempat itu. Gara-gara apa? Ngapain aku sa'i di tempat itu? Karena tempat itu dah menjadi tempat musyrik. Akhirnya apa? Turun surat Taubah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah. Tak berdosa kau sa'i di sana, kata Allah. Walaupun dulunya menjadi tempat musyrik, tapi tak dosa. Siapa yang mengajarkan cara seperti itu? Al-Quran. Nah, orang musyrikin sa'i nggak? Sa'i. Tempatnya sama nggak? Sama. Musimnya sama nggak? Sama. Musim haji. Kelakuannya sama nggak? Sama. Doanya beda. Yang satu kepada Allah, yang satu kepada patung. Kata Allah nggak sama. Itu siapa yang ngajarin ini? Quran. Tempatnya beda, tempatnya sama, kelakuannya sama, caranya sama, doanya beda. Ya, jadinya apa? Tak sama. Ini tempatnya beda, bacanya beda, semuanya beda. Tak ada satu pun yang sama. Kata Wahabi sama. Macam mana cara berpikir ini? Makanya Allah katakan Allah mempunyai orang yang khusus. Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Siapa yang paling berakal di antaranya? Oke, baru kita masuk ya. Dah, dari haul ini udah dapat. Terus kalau haul selain yang haul itu apa? Baca Quran. Salahnya di mana? Baca Quran. Waktu Allah menyuruh semayang, ada nggak pakai waktunya? Ada. Maka nggak boleh sembarang waktu, karena ada pakai waktunya. Sembahyang subuh di subuh, sembahyang zuhur di zuhur, sembahyang asar di asar. Waktu Allah menyuruh baca Quran, ada nggak pakai waktunya? Mana ada? Terserah kita. Waktu Allah menyuruh baca Quran, terserah kita waktunya kapan. Mau setelah azan, mau sebelum azan. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Inna Allah malaikatahu sebelum azan. Boleh. Nah, dikubur. Boleh apa enggak? Kata orang Wahabi tak boleh. Dalilnya mana? Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kubur. Itu dalil. Dalil tak boleh baca Quran di kubur. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kubur. Berarti ini tak boleh baca Quran. Coba buka Riyadhus Shalihin, Fadlul Muslimin wal Fuqara wal Hamilin. Ketika Nabi Muhammad itu semayang di kubur itu, berdoa di kubur itu, baca Fatihah apa enggak? Fatihah Quran apa enggak? Quran. Sahabat Ansar bagaimana? Baca Quran di kuburan. Ulama-ulama banyak. Kalau kita jelaskan satu persatu banyak. Baca Quran di kuburan. Enggak. Terus Wahabi betul ulama terus neraka. Berarti udah Pak, haul udah, baca Quran di kuburan udah. Terus apa lagi? Pasti kalau haul berdoa di kuburan. Apa kata surat Taubah 84? Jangan kau berdiri di kuburnya mendoakannya. Tak boleh kau berdoa di kuburnya, tak boleh. Kenapa? Karena matinya kafir. Jadi masyarakat Aceh ini main kafir semua. Ya.
Islam kita wajib meyakini ya Islam. Karena masalah hati nggak bisa kita tebak. Dalilnya mana? Surat Taubah 101. Orang munafik di sekitarmu banyak Muhammad. Maradu ala nifaq, keterlaluan munafiknya. La ta'lamu, kau tak tahu mereka, kami yang tahu. Ini masalah hati susah ditebak. Ayahnya Islam, maknya Islam, anaknya jarang sembahyang, apakah dia kafir? Nah, jadi kalau demikian bagaimana? Kembali kepada ayat, mintakan ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Tapi kalau mati kata Tuhan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan mukminun. Itu mesti dibedah lagi itu. Kenapa Tuhan menyuruh kita mati jangan apa harus dalam keadaan Islam? Kenapa ketika nyuruh berdoa walil mukminin bukan muslimin? Dah. Jadi dari sisi apa lagi? Haul udah, baca Quran udah, berdoa di kuburan juga udah. Apa lagi? Sedekah makanan. Nah, itulah makan di kubur. Ya kalau makan di kubur dia baru banyak. Kenapa mesti di kubur makan? Ya kalau di kubur kenapa banyak? Wali. Tak mau di bawah itu. Kubur kan siapa bego lah. Jadi kenapa rupanya? Ya kan Nabi nggak bikin. Nah di sini rusaknya. Rusaknya di sini. Kenapa? Karena kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Ini bukan Islam yang diajarkan Nabi. Nabi tidak mengajarkan Islam yang seperti itu. Dari Medan sampai Maluku bergeger pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kacau itu. Orang Binjai pakai paspor ke Medan karena setatnya Medan. Kita bukan begitu, dari Sabang sampai Maluku. Kan itu batas aslinya. Ya? Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, terus siapa lagi? Ulil amri. Nah, terus siapa lagi? Sahabat. Kata Nabi apa? Kalau nanti aku wafat, kalian melihat perselisihan sangat banyak. Saat itu pegang sunnahku dan sahabatku. Berarti selain Quran dan hadis ada sahabat. Dan siapa lagi? Ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-Nya itu adalah ulama, bukan alim. Ulama itu banyak. Seperti fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Ulama itu banyak. Jadi bukan sendiri. Makanya perlu musyawarah untuk menentukan banyak. Maka kita harus ikut bersama. Dah, ulama itu ada. Makanya ketika di ayat 32 surat yang sama Allah katakan summa aurasna kita. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih di antara kami, di antara hamba kami. Artinya apa? Tidak semua umat Islam ini menjadi pewaris. Pewarisnya adalah ulama. Maka kalau kita ingin membedah Quran dan hadis, jangan tanpa ulama, mesti dengan ulama. Makanya An-Nisa 83 menegaskan orang yang ingin kebenaran itu dapatnya dari Rasul dan ulil amri, mesti dari ulama juga. Kita kan gini Ustaz, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Betul, kembali ke Quran dan hadis. Begitu Allah mengatakan taat kepada Quran, di Quran sudah dijelaskan adanya ulama. Gitu. Terus apanya lagi di sini? Yang mau diperkarakan apanya lagi? Menyembah kubur. Sembah itu
melaporkan tentang hal ini. Terus bagaimana? Apa kata Aisyah? Wahai Umar, datang kau ke makam Nabi, kau buka atapnya. Berarti kubur Nabi udah di atap, masih Umar hidup. Maka datang Umar ke sana, Zaid bin Haris pun datang ke sana. Apa kata mereka? Kata Zaid bin Haris, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Letak syiriknya di mana? Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Allah mengatakan la taj'al Allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Apakah mereka mentuhankan Nabi waktu mengeluarkan kalimat itu? Tidak. Jadi hati-hati menuduh syirik. Jadi bagaimana totalnya? Ya, tabaruk di kuburan, apa namanya? Haul di kuburan itu boleh. Nah, hukum ada berapa? 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Yang makruh masih kata boleh kan masih kata haram? Masih kata boleh. Ketika Allah tak suka, bukan berarti langsung diharamkannya. Dibagi ada makruh. Ketika Allah suka, bukan langsung diwajibkannya. Dibagi masih ada kata sunat. Tapi begitu Wahabi nggak suka, ini yang kacau. Nah, itu ya. Oke, baik. Kalau itu ada topik ini kita nggak mau berhenti ya, cuma waktu ya ini. Sudah betul, insya Allah ini lantaran tidak ada masuk soal secara tertulis. Kayaknya audien tidak mau bertanya dengan tertulis, langsung dengan pertanyaan lisan. Jadi kami berikan hanya 3 pertanyaan. Mungkin barisan masyarakat boleh 1 orang, siapa yang bertanya. Kemudian jamaah laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, 3 orang. Langsung tanya, nggak usah perkenalkan diri, nggak usah ditanya itu. Langsung tanya, ini kita waktu yang lain. Oke, silakan kepada siapa? Kaum ibu satu. Ini yang jamaah laki-laki siapa ini? Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di Aceh lagi banyak Wahabi dan Syiah. Bagaimana caranya kita memindahkan Wahabi ini? Bagaimana memindahkan? Ya, memindahkan Wahabi ini. Oke, Cara memindahkan. menghindar memindahkan. Pindahkan. Memindahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Langsung aja lagi. Bagaimana cara memindahkan Wahabi di Aceh? Bukan kapasitas saya, bukan kapasitas saya, ini kapasitas lurah ya kan, camat ya kan, wali kota itu kan, nah itu bukan kapasitas saya. Caranya saya kan ada surat apa namanya camat, surat desa, nggak tahu saya urusnya kan, cara mindahnya, nah itu bukan kapasitas saya itu ya, cara mindahnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, siapa? Yang di belakang ya. Nah, sepertinya kasih ini kita waktu sangat terbatas nih. Sekda, Zakir Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Oke, langsung Kami bertanya karena tadi boleh menyampaikan bahwa Ustaz kita ini adalah pahlawan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa perbedaan atau hubungan antara akidah dengan ihsan? Karena ihsan itu kan bahagian daripada rukun agama, yaitu Islam, iman, ihsan. Jadi hubungan antara akidah dan ihsan itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Apa hubungan akidah dan ihsan? Hubungannya tak tahulah saya. Tapi waktu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang itu tak berbekas dari mana datangnya, tapi rapi orangnya, tak banyak cincongnya, langsung
mendekati Nabi dan meletakkan tangannya di paha Nabi. Ini menunjukkan ilmu yang paling kuat itu talaqi. Ya, berarti harus berdekatan. Makanya kadang-kadang acara maulid di Islam Merah kita buat di Aceh ini ilmunya kurang meresap kepada kita, ke hati kita. Kenapa? Karena berjarak. Di sini Ustaz ceramah masalahnya jauh, harus berdekatan kalau mengikuti ya keterangan itu. Udah. Kemudian tak banyak tanya. Yang pertama kali ditanya ya Muhammad, akhirnya ada Islam. Islam itu apa yang mengandung dalam bahasa? Islam itu kalau masalah Islam itu ya, akhirnya ada Islam. Ya, Islam itu. Baru yang kedua iman. Ya. Artinya ada perkara yang itu kadang-kadang dia duduk di atas kebiasaan. Dalam usaha harus saya di sini. Keyakinan ini seringnya duduk di atas kebiasaan. Nah, kalau orang tak punya kebiasaan, yakin bagaimana pun itu payah. Maka jawab yang pertama Islam. Yang kedua, ya akhirnya, begitu dijawab oleh Jibril dia langsung sadar tak benar. Kadang-kadang kita di situ begitu dijawab nanti enggak mengakui kebenaran. Nah, benar engkau. Lalu ditanya yang kedua, akhirnya ada iman. Maka dijawab 6 rukun iman. Nah, kemudian saya bereskan sedikit tadi ini. Tadi disebut saya sebagai pendekar asbaca lah yang ini. Itu bukan saya yang sebut. Saya tak pernah sebut. Orang yang sebut. Maka kalau itu tanya kepada yang sebut. Tanya kepada saya. Ya, tanya kepada yang sebut. Bukan kepada saya. Jadi saya ini sebenarnya bukan paling alim, paling cerdas. Hanya karena datang beberapa orang kawan di sini dulu ke rumah saya. Saya berencana nggak datang saya kemari. Kenapa? Karena sebadan saya tak sehat. Dari malam pun saya demam. Tapi begitu saya teringat, undangan bukan hanya telepon, tapi langsung datang ke rumah. Di situ langsung saya ingat seperti Tauhid bilang, la yatasawwaru fi aqli adamu. Tak terbayang kepada akal kalau saya tak datang. Gitu. Karena memang dah datang panitia itu memang bersungguh-sungguh kali. Akhirnya ya, inilah maka saya duduk di sini. Oke, jadi bukan berarti saya yang beralim, enggak. Yang alimnya betul-betul di bawah ini. Oke. Kemudian yang benar, maka dilanjutkan oleh Jibril, akhirnya anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka apa jawab Nabi? Kau sembah Allah. Kau sembah Allah. Seolah-olah ini harus digarisbawahi. Karena nanti ada orang tak pakai seolah-olah. Terus apa? Dia membuat surat langsung nampak. Nah, di sini bahayanya. Seolah-olah ini digarisbawahi. Sama seperti hadis sampai kalah walau 1 ayat. Dia hilangkan ani. Padahal dalam hadis ada ani. Maka ini sana. Bukan asal sampai. Jadi seolah-olah engkau lihat. Seolah-olah. Kalau kau tak melihatnya, orang memang tidak. Allah melihatmu. Maka di sini kita tanya. Ada orang bertanya, Ustaz, aku dah sembahyang subuh tadi. Apakah Allah melihat aku sembahyang? Ya tergantung kau. Kau waktu sembahyang tadi seolah-olah melihat Allah apa enggak? Iya. Kalau iya, disitulah Allah mempedulikan ibadahmu. Kalau tidak, berarti tidak. Karena banyak orang yang beribadah, hatinya tidak seolah-olah seperti itu. Saya terangkan tentang seolah-olah. Rumah kami jauh sama sungai, MCK semuanya di sungai, belum ada WC. Waktu makan malam, saya banyak. Ayah bilang, banyak kali makan, jangan berak kalau nanti malam. Jam 11 malam mau berak, WC tak ada di sungai semua. Saya bilang sama ayah, ya kawannya aku berak di sungai. Makanya makan yang banyak kali. Tiap malam berak di sungai. Malas aku mandinya. Kalau begitu berak di semak-semak belakang rumah. Jangan, mesti ke sungai. Berangkatlah saya ke sungai. Sampai ke sungai sana, saya anggap ayah tak mengawal saya. Menangislah saya bilang sama nenek. Nek, ayah kebangetan. Tak dikawan nyanyi berak di sungai jam 11 malam dibiarkan nyanyi. Apa kata ayah? Mana mungkin ayah yang sayang sama kau dibiarkan kau ke sungai sendiri. Jadi
besok tinggal lapor aja, ya kawan ikut di sungai. Kata ayah malas, saya nggak takut lagi, karena seolah-olah saya melihat ayah berani saya di sungai. Rupanya ayah tak ada mengawali saya, tapi saya tetap berani. Kenapa? Karena di hati saya ada kata seolah-olah. Nah begitulah kalau kita kepada Allah. Sedangkan akidah masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi. Sedangkan ihsan adalah rasa ketika mengamalkan perintah Allah. Itulah bedanya. Wallah. Oke, baik. Itu satu lagi bagi ibu-ibu ada yang bertanya bagi ibu-ibu satu orang. Udah, ada oke. Yang lain ada yang lain, jangan ibu ini udah tadi. Ada yang lain? Ada nggak ada? Oke boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Aku mohon jelaskan apa perbedaan Islam Nusantara dengan Islam rahmatan lil alamin. Karena yang kebanyakan sekarang kita lihat Islam Nusantara yang berbasis sekuler dan liberal. Oke, Itu baik. saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah pakai mudah-mudah ini ya. Kita ngerti Islam di Nusantara, nggak usah itunya. Sekarang ada JIL, Jamaah Islam Liberal. Mereka pro-nya ya lebih besar dukungannya kepada kafir. Ada Islam yang memang pansurna ala qaumil kafirin gitu ya. Yang apa namanya yang Al-Quran ayat 7. Ketahuilah di kalangan kalian ada Rasulullah. Kalau Rasul mengikuti kemauan kalian susah. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, iman itu indah dalam hati, serta menjadikan kamu benci kepada tiga hal: kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oke, maka dari sini kita jawab. Nah, orang yang berpaham kepada kafir pun mereka itu sama penilaiannya dengan Islam, itu merujuk kepada Al-Baqarah 62. Apa itu? Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiqin, siapapun di antara mereka yang empat ini asal percaya kepada Allah, yakin kepada akhirat, amalnya soleh, amalnya baik, 3 macam aja syaratnya, maka dia dapat pahala di akhirat tak rugi. Kembali kepada Quran Baqarah 62, maka jadi JIL. Yang jadi masalah kan begini awalnya, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Jadi kalau beda pendapat kembali ke Quran. Kita tanya JIL, apa alasan Anda untuk membela kafir habis-habisan? Jawabannya apa? Di sisi kami misalnya, di sisi kami bahwa sesungguhnya orang Yahudi pun sama. Yang bilang sama siapa? Al-Quran. Ayatnya mana? Baqarah 62. Maka jadilah JIL. Nah, yang kedua kita tanya sama guru-guru kita di Aceh, bagaimana pendapat Abu tentang orang itu yang mengatakan Yahudi pun sama sederajat dengan Islam berdasarkan Baqarah ayat 62. Oh, itu tak bisa diterima. Alasannya apa, Bu? Alasannya Quran surat apa? Ali Imran 85. Apa itu bunyinya di situ? Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, agama tak diterima darinya dan di akhirat dia rugi. Di sini masalahnya. Maka pemecahnya mana? Pemecahnya kembali kepada Quran dan aturan Quran. Maka Quran itu ya 6.660 ayat. Saya ulangi, 6.660 ayat. Rinciannya mana? Dalam Quran ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan. Udah berapa ribu? Udah 6.500 hal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasihat dan mansuh. Maka kita tanya, Baqarah 62 itu tadi masuk ke 1000 perintah kah, larangan kah, janji pahala kah, janji dosa kah, janji apa namanya kisah kah, perbandingan kah, hal haram kah, doa dan tasbih kah, atau nasihat dan mansuh? Di situ masalahnya. Maka seringnya kita berbeda dengan mereka
mengizinkan kita untuk melanjutkan, langsung saja kita ambil kesimpulan segmen waktu 3 menit. Kesimpulan ini kayaknya nggak tersimpul, terluruskan, bukan simpul, lurusnya bagaimana? Tawasul bukan syirik, tapi ada tawasul yang syirik. Cuma yang jelas perintahnya dalam Quran, wabtahu ilaihil wasilah, wabtahu perintah bukan. Coba kita baca ayat lain. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi surat Allah, surat Rasul, kalau Allah dan Rasul menyuruh kamu. Ternyata Allah yang menyuruh. Wabtahu, carilah. Cari itu apa cari? Usaha untuk mendapatkan sesuatu. Rumah kami di belakangnya pohon rambut. Masa belum pakai gas, masih pakai kayu. Kami main-main sama kakak. Kata ayah, pergi ke belakang rumah, kau cari kayu cepat sekarang. Karena perintahnya pergi ke belakang rumah cari kayu, saya langsung ke belakang cari kayu. Kakak masuk ke rumah ngambil barang. Yang cocok dengan perintah siapa? Saya. Orang perintahnya cepat ke belakang cari kayu, kakak waktu perintah cari kayu masuk ke rumah ngambil barang. Yang pakai wasilah siapa? Kakak. Saya langsung. Ayah nanya, mau kemana? Mau ngambil kayu. So, kenapa langsung ke belakang? Tapi oleh perintahkan sekarang ke belakang. Apa kata ayah? Apa kau gigit kayu itu baru kau dapat? Di sini letak salah saya. Kakak enggak, kakak ke rumah ngambil barang. Itu wasilah. Apa kata ayah saya? Memang anak gak ada otaknya kan? Nah, gitu itu. Jadi tawasul ini ada yang benar, ada yang enggak. Maka diteliti dulu. Wafih umumihi nasrul. Umumnya apa itu perlu penelitian. Tanya tawasulnya bagaimana. Lo jarah jarak buku busok, ya buku neke lah. Ya? Oke, jarah lah dari buku itu. Kau minta sama siapa? Minta sama Allah. Allah yang menyuruh wasilah, bukan buku. Allah yang menyuruh. Berarti dari sini ulama menjadikan tawasul. Ulama-ulama yang membenarkan tawasul banyak. Mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab,